Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, karena videonya saya buat pada siang hari. Eh, Bertemu kembali kita siang ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ya, pada program khususnya kali ini video pada program Magister, ya, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan pertama membahas tentang konsep-konsep dan secara umum, gambaran umum tentang sistem informasi manajemen. Nah, hari ini di pertemuan yang kedua, ya, saya akan membahas terkait dengan permasalahan, ya, di pertemuan kedua ini, definisi sistem informasi, perkembangannya dan penerapannya di dalam bisnis. Nah, saya menggunakan sebuah buku, ya, buku referensi dari James O'Brien dan Josh M. Marcus di tahun 2016. Nanti bukunya ini bisa saya bagikan kepada mahasiswa-mahasiswi, ya, nanti melalui perwakilan mahasiswa-mahasiswi. Nanti bukunya salah satu perwakilan saya bagikan, boleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk diperbanyak di fotokopi. Artinya tidak harus membeli, tetapi juga cukup dengan memfotokopi buku itu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita lanjut materi kita pada siang hari ini, ya, terkait definisi sistem informasi. Nah, minggu kemarin saya sudah menjelaskan di dalam kelas apa itu sistem informasi manajemen secara umum, yang meliputi 3 aspek. Ada sistem informasi manajemen, kemudian ada kata manajemen, ya, kita urai kemarin, ada terbagi atas 3 suku kata: manajemen, information, dan sistem. Nah, kita sudah berbicara gambaran umumnya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat kembali presentasi saya ataupun poin-poin saya yang lalu untuk dapat dipelajari di dalam video ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai, nanti ada harapan saya tentunya, khususnya pada kelas sistem informasi manajemen program Magister ini, setelah videonya nanti ditonton, tolong untuk diberikan tanggapan, ya, tanggapan atau komentar atau istilahnya kesimpulan dari materi ini yang bapak-bapak, ibu-ibu buatkan sebuah rangkuman penjelasan atas apa yang bapak-bapak, ibu-ibu pahami dari penjelasan yang saya sudah jelaskan. Baik, kita mulai, ya. Kemarin kita sudah menjelaskan kata manajemen, kemudian kita juga sudah menjelaskan kata sistem, dan kita sudah menjelaskan mendengar tentang istilahnya informasi. Ya, nah, sekarang saya ingin menggabungkan kedua kata sistem dan informasi agar ini menjadi lebih kompleks, karena manajemen bapak-bapak, ibu-ibu saya pikir sudah memahami apa itu manajemen. Nah, sekarang saya coba kombinasikan antara sistem informasi itu. Kata sistem informasi ini menjadi satu bagian kata. Nah, sistem informasi merupakan kombinasi, ya, kombinasi terorganisasi. Nah, ada kata kombinasi yang terorganisasi, terdiri atas manusia, ya. Kenapa manusia? Karena di dalam sumber daya organisasi kemarin yang 6M plus 1I, saya sudah menjelaskan bahwa man menjadi salah satu sumber daya di dalam sebuah organisasi. Jadi kombinasi yang terorganisasi yang terdiri atas manusia, perangkat keras, hardware, ya, perangkat keras ini tentunya mencakup teknologi, ya, dalam hal ini adalah teknologi komputer, kemudian juga perangkat lunak atau software pendukungnya, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan serta prosedur yang terorganisir. Nah, makanya kemarin saya jelaskan, ya, sistem informasi itu hanya sebuah alat bantu, ya, alat bantu yang dibantu dengan perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan jaringan komunikasi, ya. Jaringan itu yang inti utamanya, serta sumber data. Nah, yang menjadi kunci utamanya di dalam sistem informasi manajemen tentu ini adalah manusia yang menjadi peranan penting utama dalam sistem informasi manajemen, ya, serta prosedur-prosedur yang ada di dalam organisasi yang kita sebut kemarin itu dengan sumber daya organisasi yang menjadi sebuah metode atau sebuah prosedur yang biasanya tertuang di dalam SOP, dirubah ke dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Nah, prinsip dasar dari sistem informasi manajemen itu ialah menyimpan, ya,
Sistem informasi itu menyimpan, kemudian mengambil, mengubah dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. Maksudnya di sini adalah nanti sebuah sistem informasi, entahkah itu sistemnya manufaktur, kemudian entahkah itu sistemnya pendidikan, ya, dan lain-lain sebagainya itu tentu melakukan beberapa proses penting yang dilakukan oleh sebuah sistem itu. Yang pertama, sistem itu tentu menyimpan apa? Menyimpan segala hal yang terkait dengan organisasi itu, terutama dalam hal ini kemarin saya sudah jelaskan bahwa 6M yang di dalam sumber daya organisasi nanti dia akan menggunakan data. Nah, data inilah yang maksudnya disimpan. Kemudian data itu suatu saat bisa diambil, ya, kemudian juga bisa diubah dalam hal ini adalah di kotak-atik, ya, datanya kita kotak-atik, mengubah, ya, sama nanti seperti bapak-bapak ibu-ibu membuat sebuah tulisan karya ilmiah dalam jurnal MM-nya nanti, ya, itu tentu ada pemanfaatan data yang diambil dari berbagai macam sumber, kemudian diolah, diubah gitu menggunakan sebuah piranti-piranti lunak pengolahan data seperti eViews, SPSS dan lain-lainnya. Sehingga nanti itu menjadi sebuah informasi yang dipisahkan dari sumber data aslinya sebagai alat untuk mengambil keputusan di dalam sebuah organisasi. Ini, ya, sistem informasi. Ingat, sistem informasi merupakan kombinasi, Bapak Ibu, ya. Kombinasi yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan, serta prosedur yang terorganisir. Nah, ini, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, ini hanya jaringan komunikasi dan sumber data ini hanya sebatas alat bantunya, nanti teknologinya yang akan digunakan di dalam pengolahan informasi. Nah, sebenarnya, ya, kita berbicara sistem informasi ini identiknya dengan komputer, ya. Selalu kalau kita membahas tentang sistem informasi itu sekarang ini identiknya kaitannya adalah dengan teknologi komputer, ya. Nah, sebenarnya sejak dulu kala itu kita sudah menggunakan sistem informasi ini, Bapak-bapak Ibu, ya. Hanya seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia, ya, ini teknologi juga berkembang, maka sistem informasi menjadi andil penting, menjadi konsep penting yang dapat mendukung hal-hal yang lebih efisiensi, lebih efektif, ya, dalam menggunakan tata cara manajemen di dalamnya. Nah, inilah, ya, beberapa perkembangan Bapak-bapak Ibu-ibu dapat lihat di PowerPoint ini, ya. Kita tuh sebenarnya sudah mengenal yang namanya sistem informasi itu sejak dulu, dimulai dari sinyal asap untuk komunikasi. Ini digunakan zaman dulu kala, ya, di 150 Masehi yang lalu. Nah, digunakan sejak dicatatnya sejarah dan menjadi tanda penemuan api dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah tanda yang digunakan untuk mengirim sebuah informasi, ya. Asapnya digunakan mengabarkan, memberikan informasi tentang terjadi suatu hal atau hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian ada juga di tahun 1980-an itu ada, sampai sekarang mungkin beberapa organisasi masih menggunakan ini, ya, katalog kartu perpustakaan, ya, untuk menyimpan data tentang buku yang ditata secara teratur yang memungkinkan pembaca menemukan lokasi buku itu. Nah, jadi mungkin di perpustakaan, sebagian perpustakaan lain sekarang masih menggunakan sistem yang seperti ini. Agar apa? Agar mudah mencari di mana dari sekian banyak buku itu dengan katalog kartu perpustakaan itu mereka bisa menemukan, oh, bukunya berada di rak sekian, ya. Kemudian di rak yang terbagi-bagi atas rak apa lagi. Nah, ya. Ini. Nah, sedangkan di teknologi sekarang ini pemanfaatan sistem informasinya, ya, sudah berbeda. Sama, pada konsepnya masih sama. Beberapa waktu yang lalu dulu saya pernah membuat sebuah sistem informasi untuk di BPN, ya, BPN Bangka Tengah. Pada saat itu mereka ingin melakukan penyimpanan terhadap dokumen-dokumen akta itu, sertifikat-sertifikat tanah itu yang selama ini masih dikelola dengan secara rak-rak, di dalamnya disimpan. Jadi ini dari kabupaten mana, ini kelurahan apa, itu masih disimpan-simpan di dalam rak-rak yang terbuka, dan itu sehingga menimbulkan kemudahan takutnya terjadi sebuah kejahatan, ya, ataupun hal-hal yang bertolak belakang, ya. Ada di mana kasusnya itu dulu pernah terjadi
ada orang yang meminta untuk dikeluarkan sebuah sertifikat di dalam situ, dipinjam untuk diduplikasi, dipalsukan gitu. Nah, karena sangat mudah mencarinya pada saat itu, di rak itu tertera rak 1 itu untuk wilayah apa, rak 2 untuk wilayah apa. Nah, ini nanti dirubah konsepnya menjadi diacak. Nah, kami bangun sebuah sistemnya ya, jadi dokumennya bisa diacak, ditaruhkan di berbagai macam rak yang berbeda-beda tanpa harus memenuhi struktur kelurahannya, kotanya, kabupatennya di mana rak itu. Tapi nanti dicari dalam komputer gitu kan, dicari misalkan surat tanah atas nama A gitu kan, nanti dia akan menampilkan sebuah indikator di dalam rak itu, kita tempatkan sebuah lampu ya, sebuah lampu yang menyala. Nanti dia kalau ditekan enter setelah dimasukkan namanya, kalau memang dokumennya ada, dia akan kasih tahu oh ada di rak sekian. Nah, lampu raknya menyala. Nah, itu dengan teknologi, sudah menjadi teknologi ya. Nah, ini dengan cara yang lama itu masih katalog kartu perpustakaan. Nah, jadi sistem informasi salah satunya banyak merubah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, proses-proses yang lama-lama seperti kita dulu itu menjadi agak sedikit modernisasi dengan bantuan teknologi dan menjadikan pekerjaannya semakin cepat tentunya. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa bayangkan ketika rak di dalam rak sertifikat tanahnya si BPN tadi itu banyak sekali dari sebuah kelurahan. Bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari dokumen atas nama orang tertentu, misalkannya si A atau si B atau si C gitu. Nah, dengan sistem informasi gitu kan, dia bisa menemukan gitu dengan cepat, cukup memasukkan namanya atau cukup memasukkan nomor sertifikatnya melalui sebuah komputer. Komputer akan memberitahukan dan menampilkan ada di rak berapa terhadap dokumen yang dicari itu gitu. Nah, selain itu juga kita sudah lama melakukan perkembangan terhadap sistem informasi ini ya. Ada buku agenda cacatan kita, buku-buku cacatan kita ya. Dulu zaman saya masih sekolah itu ada, kalau buat menyimpan kontak-kontak nomor telepon teman-teman gitu kan, itu ada sebuah buku agenda kecil dulu yang untuk mencatat nomor telepon temannya gitu kan. Sekarang kan menjadi lebih mudah dengan adanya sebuah sistem informasi, apalagi dengan perangkat smartphone yang bapak-bapak, ibu-ibu bawa kan gitu kan, kemana-mana itu sudah tertera dengan kontak kawan-kawan, family, keluarga dan lain-lainnya, dan kita bisa mencari dengan cepat. Kita ketikkan kata tertentu, misalkan namanya si Budi, nanti si Budi langsung keluar dan lain-lain jika memang kontak itu tersedia di dalam perangkat device smartphone kita. Kemudian di tahun 1990 sampai dengan 2000-an ya, ini mesin penghitung uang untuk masuk di restoran cepat saji ya. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat dulu itu banyak, sampai sekarang juga mungkin masih digunakan ya. Ada beberapa masih yang menggunakan seperti ini dengan cash drawernya, kita sebut itu dengan cash drawernya agar mudah melakukan penghitungan uang ya. Contohnya sekarang itu banyak di minimarket, toko-toko yang tersedia cash drawer dan lain-lainnya untuk memudahkan penyimpanan uang ya. Nah, ada juga buku besar akuntansi ya, zaman dulu ini ya, masih, tapi sebagian juga masih menggunakan saya rasa sampai dengan hari ini ya, yang terkait digunakan untuk mencatat transaksi harian dan menjaga catatan saldo di berbagai akun bisnis pelanggan. Nah, ini kalau di ST Pertiba buku besarnya adalah biasanya salah satunya, contohnya buku besar penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini masih dicatat di dalam buku besar Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Tetapi terakhir-terakhir ini kita sudah menggunakan metode yang lain, karena juga pendaftaran sudah dilakukan secara online dengan memanfaatkan sistem. Saya buat sebuah sistem informasi penerimaan mahasiswa baru namanya, yang di sana itu mahasiswa bisa melakukan pendaftaran jarak jauh, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratannya cukup dari rumah ya. Nah, kemudian data itu tersimpan, dikelola, yang bisa diekspor menjadi data file dalam format Excel yang bisa dikelola lagi, digunakan lagi untuk dibuatkan sebuah grafik, kemudian untuk dibuatkan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak misalkannya mahasiswa yang mendaftar dari wilayah A, seberapa banyak mahasiswa yang mendaftar dari sekolah B. Nah, menjadi sangat mudah sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu ya dengan memanfaatkan informasi. Jadi ini sejarah latar belakangnya sistem perkembangan dari sistem informasi itu seperti apa. Kita sudah lihat ada banyak modelnya, bahkan mungkin ini hanya salah satu contoh yang sederhana yang saya ambil di sini agar Bapak-bapak, Ibu-ibu punya gambaran bahwa sebenarnya sebuah sistem informasi itu adalah sebuah alat bantu yang merubah proses-proses bisnis kita di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan
teknologi ya, dalam hal ini teknologi komputer, teknologi jaringan yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, jaringan internet, extranet dan lain-lainnya. Nah, inilah yang menjadi topik besar kita yang akan kita bahas. Jadi di awal juga saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen ini, bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu itu walaupun berkuliah di bidang manajemen ya, bapak-bapak, ibu-ibu alergi dengan belajar teknologi. Tidak, karena sekarang ini teknologi itu memiliki hubungan di semua lini ya, di semua lini pekerjaan kita pada hari ini ya. Tanpa teknologi rasanya kita akan menjadi sebuah organisasi yang tertinggal, organisasi yang mungkin tidak memiliki keunggulan untuk bersaing menghadapi kompetitor kita dalam, terutama ketika kita menjalankan bidang bisnis yang sama. Jadi kita nanti bisa menemukan sebuah metode-metode ya, cara-cara baru dengan pemanfaatan teknologi yang mengakibatkan mungkin terjadinya efektivitas di dalam proses bisnis kita, kemudian terjadinya efisiensi di dalam proses bisnis kita. Kemudian efisiensi banyak yang melibatkan mungkin nanti dari sumber daya manusia yang tadinya dibutuhkan sekian orang, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ternyata kok jadi sedikit orang yang mengerjakannya. Itu memunculkan sebuah efisiensi bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, efisiensinya dari sisi apa? Mungkin dari sisi penggajian karyawan ya, itu jumlah yang harus dikeluarkan tidak terlalu banyak karena semua dibantu dengan sebuah sistem ya yang memanfaatkan peran teknologi untuk menjalankannya. Oke. Kemudian, nah, di dalam sistem informasi manajemen itu ada kerangka kerja atau framework yang harus kita pahami bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, kerangka kerja atau area utama dari pengetahuan sistem informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk mempelajari sistem informasi ini ya. Nah, yang pertama itu ada foundation concept atau konsep dasar. Nah, ini meliputi perilaku. Nah, ada kata perilaku, teknis, bisnis dan manajerial tentang komponen dan peranan sistem informasi. Nah, makanya kita masih di dalam 1-2 pertemuan ini kita masih banyak membahas tentang yang foundation concept ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Ini menjadi prinsip dasar dari sebuah framework sistem informasi yang harus bapak-bapak, ibu pahami terlebih dahulu ya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sistem informasi manajemen. Nah, nanti kita akan lihat apakah cuma ada sistem informasi manajemen ya saat ini. Tidak, ada banyak nanti sistem informasi yang lain. Sistem informasi manajemen hanya merupakan satu bentuk sebuah sistem informasi yang berbicara tentang masalah manajemen ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu harus punya dasar pemahaman tentang konsep dasar perilaku ya. Perilakunya apa? Perilaku di sini adalah perilaku organisasi ya, budaya organisasi kita seperti apa. Apakah cocok budaya dan perilaku kita ini untuk menerapkan sebuah konsep dengan penerapan sistem informasi? Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu juga harus punya pengalaman teknis, pengetahuan teknis untuk ini. Ya, pengetahuan teknisnya dalam hal apa? Pengelolaannya seperti apa? Ketika ditemukan budaya kerja yang seperti ini, teknisnya bagaimana gitu? Ya, apakah bisa dengan hal seperti ini nanti kita merubah konsepnya? Kalau memang bisa ditemukan, oh budaya kerjanya seperti ini, misal contohnya ya, di budaya kerja kita ini agak sedikit lambat gitu, misalnya lambatnya dalam hal apa? Dalam hal misalnya melakukan sebuah perintah itu sangat lambat misalnya ya. Nah, bagaimana cara kitanya biar ini bisa lebih efektif? Dokumen-dokumen kita mungkin yang tidak rapi, tidak terstruktur dengan baik. Nah, ini bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi nggak gitu. Ini dimaksud dengan budaya dan dasar perilaku, teknis itu tadi Bu ya. Nah, teknis ini juga tentu harus didukung dengan kemampuan manajerial ya. Nah, kemampuan manajerial ini seperti apa? Nah, itulah ilmu yang bapak-bapak, ibu pahami, mulai dari mempelajari perilaku manusia ya, kemampuan dalam mengelola pasar, kemampuan dalam mengelola menentukan target pemasaran, kemampuan dalam mengelola apalagi ada banyak hal yang terkait dengan 6M plus 6M itu ya, sumber daya organisasi itu. Nah, kemudian juga harus paham tentang komponen dan peranan sistem informasi. Nah, makanya di mata kuliah yang akan datang kita akan melihat itu kemampuan manajerial itu menurut beberapa teorinya seperti apa.
Anda harus paham tentang bisnis proses, Anda paham tentang bisnis manajerial. Ini penting untuk apakah nanti lingkungan organisasi kita itu mendukung, atau sudah perlukah, atau masih belum diperlukah, atau sudah sangat diperlukan untuk menerapkan sebuah pola sistem informasi dengan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Karena mengapa? Karena pemanfaatan teknologi itu bukanlah biaya yang murah, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Tentu ini sangat mahal sekali, ya butuh nanti kita lihat di slide-slide-nya dalam merancangnya seperti apa, ya. Kemudian teknologi informasi. Nah, ini tadi setelah paham konsep dasar, kita paham ke konsep teknologi informasi. Apa itu menjadi konsep utamanya seperti apa ya? Konsep utamanya inilah yang sedang kita bahas ini. Ya mungkin dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima ya sebelum UTS masih kita sering membahas tentang konsep-konsep dasar, dan saya akan sering mengingatkan konsep-konsep dasar tentang sistem informasi itu. Nah, pengembangannya yang Bapak-bapak Ibu harus paham gitu kan, masalah manajemennya. Jadi bukan hanya masalah manajemen maksudnya di sini manajemen organisasi yang 6M tadi. Peralatan-peralatan teknologi informasi ini juga butuh di manajemen dengan baik. Agar apa? Agar menjadi barang yang tidak sia-sia gitu, karena investasinya mahal. Ya, investasinya sangat mahal sekali ya. Nanti ke depan kita akan lihat untuk sebuah aplikasi itu yang mendukung misalkan proses absensi kehadiran saja, kita pengen beli sistem pendeteksi wajah misalnya absensi yang agar tidak mudah dipalsukan kehadirannya, sekarang sangat cukup mahal ya. Tetapi saya percaya di masa-masa yang akan datang teknologi seperti absensi pendeteksi wajah itu akan menjadi alat-alat yang cukup murah nanti ke depannya, karena mulai diproduksikan massal dan karena banyak permintaan tentu harga akan semakin menurun. Nah, kemudian manajemen data. Nah, ini berkali-kali minggu kemarin juga saya jelaskan mengapa sih kita sering menganggap data itu sederhana. Nah, setelah kita belajar konsep sistem informasi manajemen, harapan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya mengerti bahwa data itu menjadi sebuah alat yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Untuk itu data harus dimanajemen ya. Data harus dimanajemen dengan baik ya. Kemudian teknologi berbasis internet. Nah, ini banyak lagi kaitannya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Tetapi saya tidak akan mengajarkan semuanya atau saya tidak akan menjelaskan semuanya. Kalau internet saya yakin Bapak-bapak Ibu-ibu semua sudah tahu. Ya apalagi sekarang peran teknologi internet Bapak-bapak Ibu-ibu ya, salah satunya dengan kuliah kita ini kita memanfaatkan peran internet. Nah, makanya saya katakan tadi di awal Bapak-bapak Ibu-ibu jangan alergi. Ya jangan alergi dengan teknologi. Ya paling tidak tahulah. Ya paling tidak tahu dan memahami saja, gitu kan. Urusan bagaimana cara membuatnya ya memang bukan urusan Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi paham untuk mengerti, paling tidak bisa menggunakannya, ya bisa memanfaatkannya ya untuk kepentingan sebuah organisasi ataupun bagi diri Bapak-bapak Ibu itu penting gitu. Ya. Yang ketiga ada aplikasi bisnis. Nah, nanti penggunaan utama dari sistem informasinya. Ketika sudah diyakinkan, oh rasanya memang kita sudah mulai perlu menerapkan sebuah pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan kerja kita, ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus paham dulu, ya sistem informasi seperti apa yang kita butuhkan, ya untuk kegiatan usaha yang mendukung keunggulan untuk kompetitif agar kita punya persaingan. Banyak kok sistem informasi atau aplikasi-aplikasi itu yang bisa kita beli di luar sana ya. Tetapi belum tentu terkadang aplikasi-aplikasi itu yang kita gunakan itu cocok dengan proses bisnis yang kita punya gitu di dalam sebuah organisasi kita. Misalkan sebutlah kayak gini, seperti software yang umum itu adalah Accurate. Accurate ini adalah software ya Bapak-bapak Ibu-ibu bisa lihat di internet untuk pengelolaan finansial dan manajemen. Ya, namanya adalah Accurate, mulai dari versi 2.0 sampai dengan yang lainnya. Ya, kemudian ada juga seperti POS, Point of Sale, sistem informasi penjualan ya, banyak dari mulai harganya yang ratusan ribu sampai dengan jutaan ada yang bisa kita terapkan aplikasinya itu. Tetapi terkadang belum tentu ini cocok dengan proses bisnis kita di dalam sebuah organisasi. Mengapa saya katakan seperti itu? Faktanya saya banyak merubah yang tadinya sebuah perusahaan menerapkan sebuah sistem informasi ya, dia beli dari luar. Nah, kayak dulu saya pernah menerapkan sebuah restoran cukup dikenal di Kota Pangkal Pinang itu, dia beli gitu softwarenya dari luar sekali gitu kan, dia pakai. Nah, ternyata di tengah perjalanan dia merasa ada kekurangan. Ada kekurangan yang belum dilengkapi dalam fiturnya si aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian dia bilang, "Bisa nggak saya yang merubahnya?" Gitu kan. Saya bilang, "Pak, saya lebih baik merancangnya
dari awal daripada harus saya merubahnya ke dalam bentuk sesuatu menambahkannya, karena sangat sulit mencari logika pemrograman yang dibuat oleh mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kelihatannya di sini dalam membangun itu saya melihat mereka tidak punya sebuah perencanaan yang matang kebutuhannya. Makanya nanti dalam menyusun sebuah perencanaan untuk pengembangan aplikasi di dalam bisnis kita ini harus melibatkan end user, pengguna akhir dari aplikasi itu ya. Nanti ada caranya bagaimana sih untuk merancang sebuah aplikasi itu yang sistem informasi atau aplikasi yang dibutuhkan itu agar sesuai dengan kebutuhan bisnis kita, ya kan. Ini tahapannya panjang bapak-bapak ibu-ibu, tidak hanya sekedar membuat bapak-bapak ibu membuat ya kemudian panggil programmer, panggil jasa pengguna IT seperti itu, enggak ya. Ini harus dimulai dari benar-benar nanti dari mulai proses analisis terlebih dahulu ya, kita masuk ke dalam unit-unit divisi kita untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan ya kan. Nah, ini yang tadi yang disebut konsep dasar perilaku ya, perilaku SDM kita, perilaku teknis kita, proses bisnis kita seperti apa, ini harus dipahami terlebih dahulu ya bapak-bapak ibu ya. Nah, kegiatan usaha manajemen dan keuntungan kompetitif. Agar apa? Agar tujuannya nanti, nah sistem informasi itu atau aplikasi yang akan kita gunakan itu benar bisa mendukung kita untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang sama gitu, yang dengan bidang yang kita lakukan. Oke. Kemudian yang keempat, proses pengembangannya. Nah, kita sudah mulai masuk ke ranah yang agak lebih dalam Bapak Ibu ya. Pengguna utama dari sistem informasi untuk kegiatan usaha, manajemen, dan keuntungan kompetitif dari sebuah bisnis. Masih sama ya, kata-katanya, proses pengembangannya kurang lebih bahasanya masih sama dalam hal ini. Nah, kita nanti akan melihat, saya buatkan materi tersendiri proses pengembangannya ya, itu seperti apa. Kemudian yang kelima, tantangan manajemen. Nah, mengatur secara efektif dan etis teknologi informasi pada tingkat pengguna akhir. Nah, tadi saya katakan ada kata end user, Bapak Ibu ya, pengusaha global ya dari sebuah bisnis. Nah, nanti juga akan banyak ketika melakukan penerapan model-model sistem informasi ini. Nah, kita bisa melihat ya, ada entitas-entitas, ada 8 elemen yang terhubung dengan organisasi kita itu ya. Nah, biasanya termasuk nanti kebijakan-kebijakan pemerintah ya, efek-efeknya harus kita analisis terlebih dahulu ya, apakah sesuai dengan konsep-konsep yang akan kita kembangkan di dalam sistem informasi kita. Oke. Nah, peranan fundamental sistem informasi dalam bisnis dan organisasi. Jadi apa sih peran pentingnya sistem informasi itu di dalam bisnis, Bapak Ibu? Ya, kalau ketika sistem informasi itu tidak punya peran yang fundamental, ngapain kita paksa organisasi kita untuk menggunakan membuat sebuah sistem informasi gitu. Nah, dia harus punya peranan dulu. Kira-kiranya tujuannya seperti apa? Nah, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ataupun organisasi-organisasi yang sudah menerapkan sistem informasi, mereka paham tentang hal ini. Yang pertama adalah mendukung proses dan operasi bisnis. Bapak Ibu ya. Sistem informasi membantu menjadikan proses dan operasi bisnis menjadi lebih cepat, efektif, dan efisiensi. Nah, ini kebanyakan orang menginginkan sistem informasi ya karena mereka sadar ya, mereka merasa saat ini organisasinya harus bisa menemukan sebuah metode agar proses bisnisnya itu menjadi lebih cepat, efektif, dan efisiensi. Ada kata efektif dan efisiensi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dia cuma sekedar cepat aja, prosesnya lebih cepat, tapi tidak mendatangkan sebuah efektivitas dan efisiensi, ya ngapain juga, gitu kan? Karena kurang, gitu kan? Bisa cepat dalam hal ini adalah satu, ya. Saya membuat sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, contohnya, ya. Tujuannya adalah apa? Cepat, jelas, karena saya menginginkan para pendaftar itu bisa mendaftar dimanapun. Nah, makanya form-form isiannya juga harus saya rancang gitu, agar tidak mempersulit mereka dalam mengisinya. Mungkin tidak terlalu banyak form gitu, ya, sampai yang harus menanyakan misalkannya penghasilan orang tuanya berapa, ya kan? Tidak perlu, karena saya butuhnya pada saat itu hanya data mahasiswanya, data calon siswanya, calon mahasiswanya, data siswa. Berarti yang saya butuhkan apa? Misalnya cukup dengan nomor kartu pelajarnya, kemudian nama lengkapnya,
alamat dan tempat tinggalnya, ya, yang menjadi penting-penting saja dulu yang saya ambil gitu. Karena saya pengen prosesnya cepat, efektif. Mengapa efektif? Nah, harus efektif lah Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kebayang nggak kalau hari ini itu sebuah metode pendaftaran penerimaan mahasiswa baru lah, contohnya dalam kasus ini ada banyak mahasiswa yang berkuliah di SD Pertiba dari berbagai macam daerah, ya, dari berbagai macam suku yang mendaftar di sini. Nah, kita nggak usah ngambilnya yang jauh-jauh. Misal dari daerah Bangka Barat saja, misalkan dari Mentok, ya, dari daerah Mentok sana. Nah, bayangkan Bapak-bapak Ibu-ibu hanya untuk datang ke kampus, ya, melakukan pendaftaran dengan mengisi form pendaftaran yang itu bisa dilakukan hanya dengan mengisinya 5 sampai dengan 10 menit. Dari Mentok sana mereka harus datang ke kampus ini. Perjalanan yang ditempuh juga mungkin dari Mentok ke Pangkal Pinang itu sudah 2 jam. Nah, ya kan, belum lagi transportnya. Sudah berapa yang harus dikeluarkan? Mungkin biaya transportnya itu sudah bisa digunakan untuk melakukan biaya pembelian formulir pendaftarannya. Nah, makanya akhirnya kita membuat sebuah keputusan, ya, ini harus mudah gitu, harus efektif, ya, harus efisiensi. Maka kita buatkan sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru, ya, saya buatkan sebuah web, ya, web pendaftaran penerimaan mahasiswa baru yang mahasiswa mendaftar di dalamnya dengan tujuan apa? Efektif. Efektifnya juga bagaimana? Ya, tidak hanya dari sisi si pendaftar tadi, tetapi juga efektif dari sisi petugas penerimaan mahasiswa baru. Ya, ngapain? Mereka tidak perlu melakukan bertanya siapa dek namanya gitu kan, atau siapa dek ininya. Cukup mereka yang melakukan itu. Ya, dari luar, dari perangkat smartphone mereka bisa mendaftar. Ya, ketika mereka butuh persyaratan seperti fotokopi KTP, cukup mereka foto lewat kameranya di handphone, ya, kemudian dilampirkan di dalam aplikasi itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Anda harus membantu menjadikan proses bisnisnya menjadi lebih cepat, efektif, dan efisiensi. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Ya, kenapa saya katakan ngapain kita membangun sebuah sistem itu, ya, yang dia tidak bisa memberikan efektivitas dan efisiensi atau keunggulan untuk kita bersaing gitu. Ya, ini akan jadi sebuah masalah Bapak Ibu. Karena saya katakan tadi, bukan hal murah untuk membuat sebuah perangkat teknologi itu, ya, mereka harus diawasi, mereka harus dijalani, ya, sistem informasinya, mereka harus dirawat gitu kan. Kemudian belum lagi hal-hal yang lainnya. Nah, ini harus menjadi perhatian Ibu, ya. Mengapa peran fundamental sistem informasi itu perlu di dalam sebuah organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan bisnis, ya. Sistem informasi mampu memprediksi rencana dan upaya serta sikap sekaligus upaya yang akan dibuat oleh pelaku bisnis atau organisasi. Nah, contohnya seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita lihat hari ini banyak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mengambil contoh yang lain, jangan Pertiba terus, ya. Saya mengambil contoh yang lain. Bagaimana, ya, peran fundamentalnya dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini misalkan salah satu contohnya adalah tadi saya mengatakan point of sale. Point of sale adalah sebuah sistem informasi, ya, yang digunakan untuk melakukan transaksi. Transaksi apa? Transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Ya, penjualan berkaitan dengan apa nanti? Ya, banyak. Penjualan ini akan berkaitan dengan produk. Penjualan ini akan berkaitan dengan finansial. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kebayang nggak kalau misalkannya di dalam sebuah organisasi itu atau di minimarket itu, ya, ini tidak dibantu dengan teknologi pada hari ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat deh perilaku orang-orang berbelanja di sebuah minimarket. Ya, tentu kalau orang yang ingin belanja memang apalagi di awal bulan biasanya saya sering melihatnya, ya, mereka mengambil sebuah keranjang yang cukup besar atau kereta dorong keranjang itu, ya, kemudian memasukkan barang-barangnya, barang-barang belanjaannya, yang terakhir kemudian nanti mereka ke kasir untuk melakukan penjualan. Ini contoh yang paling sederhananya itu, ya. Nah, setelah itu kasir gitu kan dengan mudahnya melalui alat teknologi, melalui software si point of sale tadi, penjualan tadi, ya, cukup melakukan scanning, ya, scanning produk yang dibeli, memasukkan jumlahnya, ya, kemudian sekian total harganya. Nah, kalau itu dilakukan dengan cara konvensional, bisa nggak? Bisa. Pertanyaan jawabannya masih bisa, bapak-bapak, ibu-ibu.
ya masih bisa. Tetapi bayangkan jika barang itu ada satu keranjang kereta itu, ya, kemudian yang belanja nih di belakangnya antri ada 3 sampai dengan 4 orang, bapak ibu ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sambil nunggu itu memunculkan rasa jenuh gitu loh. Ini nggak selesai-selesai gitu, sedangkan kita punya pekerjaan yang lain ya. Buka manual dulu, cari berapa sih harga barang ini. Nah, kan ini menjadi tidak efektif dan tidak efisiensi. Nah, maka itu nanti bagaimana kaitannya dengan mendukung pengambilan bisnis. Nah, dengan data-data yang dimasukkan tadi, thread, di-scan dengan barcode masuk, thread, di-scan dengan barcode masuk, bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, kita bisa mengambil sebuah keputusan sebagai seorang manajer nantinya. Mengambil keputusan dalam hal seperti apa? Setelah awal bulan, kita mulai melakukan perhitungan atau melakukan pelaporan data. Nah, kita bisa melihat di dalam sistem informasi itu, ya, selama bulan ini produk apa saja sih yang paling banyak dibeli gitu. Produk apa saja yang banyak dibeli. Oh, ternyata produk yang banyak dibeli itu adalah di dalam sistem terlihat gitu ribuan nih yang membeli produk ini. Nah, ini termasuk produk yang cepat lakunya gitu. Ya, cepat lakunya. Berarti artinya ada barang-barang yang lain mungkin yang kurang laku gitu, yang kurang laku. Kenapa di dalam catatan kok jarang sekali muncul produk itu dilakukan pembelian oleh masyarakat di toko kita, misalnya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan, ya sudah deh, sebut sajalah sebuah produk misalkan merek mie lah misalnya, mie instan lah misalnya. Tentu banyak Bu ya produk mie instan, ada super mie, ya ada Indomie, ada sari mie, macam-macam produknya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat ya dari hal itu, mie apa sih yang paling banyak dilakukan pembelian oleh masyarakat? Mie merek apa? Ya, mie rasa apa? Nah, itu kelihatan sehingga nanti kita bisa melihat kenapa yang satu ini nih produk ini ya disiapkan tetapi jarang yang beli. Sehingga kita bisa mengambil keputusan nanti ya sudahlah untuk yang akan datang gitu. Kita tidak perlu melakukan penyetokan produk yang merek yang kurang laku ini terlalu banyak. Nah, ini disebutnya salah satunya adalah mendukung untuk pengambilan keputusan bisnis. Belum hal-hal yang lainnya. Ya, nanti kita bisa melihat setiap misalkan contohnya pengawasan karyawan dengan si petugas kasir gitu. Hari ini kita melihat transaksi dia ada berapa, segini gitu. Transaksi yang dia layani terhadap si pembeli. Oh, jumlah barang yang dibeli itu segini, uangnya tuh seharusnya hari ini dari tempatnya kasirnya dia itu ada segini gitu. Nah, biasanya kan tutup nih malamnya itu dilakukan perhitungan. Kalau di bank itu seperti itu Bu, ya, petugas-petugas yang di depan itu kasir yang menerima uang itu kosong dulu paginya kasirnya, nanti dicatat transaksinya, ini ada yang nyetor A sama nyetor B sama seperti si petugas di minimarket tadi atau di apa ya dari mall tadi yang mencatat transaksi kita tadi, dihitung benar nggak dia melakukannya adalah sebuah perhitungannya tepat dengan produknya, uangnya sama nggak. Nah, jadi kita kelihatan, oh ternyata uangnya kurang nih, kita perlu mempertanyakan, kamu tuh sudah melakukan penjualan produk itu sebanyak seperti ini, ya kan? Tetapi kenapa uangnya seperti ini? Maka kalau di bank itu kalau dia salah menghitung uang, dia harus ganti pada hari itu juga. Bapak Ibu kalau itu tidak bisa ditrace. Nah, ini yang disebut dengan peranan fundamental sistem informasi dalam bisnis dan organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Bapak Ibu ya. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, jadi sistem informasi membantu menjadikan proses dan operasi bisnis menjadi cepat dan efektif. Sama ya. Mohon maaf ini agak ada salah slide-nya ya. Katanya adalah mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, jadi kita lihat Bu, dengan pemanfaatan teknologi informasi itu kayak tadi ya kan, saya membandingkan dua kampus saja lah ya, dua kampus yang kita berbicara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ya, di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Bangka. Nah, STI Pertibas ini sudah mulai pemanfaatan teknologi informasi itu ya dalam penerimaan mahasiswa baru itu sejak beberapa tahun yang lalu ya. Seringkali antara dua ini saya tidak mau membandingkan yang lain, antara dua kampus ini saja dulu ya, karena STIH Pertiba itu sistem informasinya mungkin nggak ada ya, saya kurang tahu ya, nggak ada. Seringkali orang-orang yang ingin mendaftar di STI Pertiba itu ingin mendaftar di STIH Pertiba itu salah melakukan pendaftaran mahasiswanya. Melakukan pendaftaran kemana? Melakukan pendaftarannya ke situs resminya si STI Pertiba, ke aplikasi PMB-nya STI Pertiba. Ya, nah, kenapa? Ya,
Di sini dapat kita lihat, dan itu bukan satu kali kejadian Bapak Ibu ya. Sering sekali kita petugas penerimaan mahasiswa baru itu mengalami beberapa kali yang seperti itu salah masuk sehingga harus diurus lagi. Nah, saya katakan kepada si STIH tiba, apakah masih melakukannya secara manual gitu, ya kan? Kalau Anda melakukannya secara manual, gitu kan, tentu ini akan menjadi ketinggalan dengan kampus-kampus yang lain. Karena kampus-kampus yang lain itu sudah menerapkan sebuah metode yang lain daripada yang lain. Nah, ini penting. Nah, inilah keunggulan STI Pertiba dibandingkan keunggulan dari STIH Pertiba salah satunya, misalkan. Nah, sehingga juga tentu biasanya dari pemanfaatan teknologi informasi yang sudah kita buat, jumlah penerimaan mahasiswa baru juga relatif biasanya lebih banyak ya. Lebih banyak STIE dibandingkan STIH saat ini. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini mereka juga sudah mulai berubah ya, yang akan datang mereka juga sudah akan menerapkan konsep informasi itu. Ini ya yang dimaksud dengan sistem informasi dalam mendukung keunggulan kompetitif. Perluasan peranan aplikasi bisnis dari sistem informasi berbasis komputer telah meluas panjang waktu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini dulu awalnya di tahun 1950-an sampai dengan 1960-an ya, harapan sistem informasi itu hanya sebatas pengolahan data yang memuat tentang ini disebut dengan electronic data processing, sistem pengolahan data elektronik, pengolahan transaksi yang seperti saya katakan si POS software tadi, point of sale tadi. Kemudian pemeliharaan catatan dan aplikasi akuntansi tradisional. Ini tahun 1950-an sampai 60-an. Bayangkan berapa generasi kita tertinggal dengan bangsa-bangsa yang maju. Kemudian yang ketiga naik ya di tahun 1980-an dan 1970-an sistem informasi manajemen. Jadi konsep sistem informasi manajemen itu di negara-negara berkembang Bapak-bapak Ibu-ibu ya itu sudah dikenal 1980-an ya 1970-an sampai dengan tahun 1980-an Bapak Ibu-ibu. Nah, jadi kita masih belajar sampai dengan hari ini ya, digunakan untuk laporan manajemen dari informasi yang telah ada untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini ya. Berkembang lagi menjadi DSS. Sekarang karena data sudah ada, sudah bisa membuat pelaporan keputusan manajemen, berkembang lagi menjadi decision support system, dukungan khusus yang interaktif dari proses pengambilan keputusan manajerial. Ya, kemudian naik lagi. Nah, sekarang nih yang lagi tren-trennya juga ya, sistem bisnis elektronik data interchange. Perusahaan berfasilitas situs dan operasi bisnis elektronik global, perdagangan komersial via internet dan intranet. Nah, ini ya yang sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sedang kita rasakan di Indonesia itu mulai sangat mulai sangat tenar ya. Banyak kita lihat ini ada seperti perdagangan elektronik ini sekarang muncul seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lainnya. Ini sudah arahnya ke sana ya, pemanfaatan via internet dan intranet. Yang terakhir, nah ini arah tahun dari 2000-an tadi dikembangkan sampai dengan tahun 2010 ya masih, dan ini juga masih dalam terus tahapan pengembangan yang jauh. Penggalian data dan visualisasi data, aplikasi antarmuka umum di seluruh perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan. Ini AI namanya, artificial intelligence. Ya, ini sebuah pemanfaatan sistem informasi yang jauh lebih kompleks, Bu ya. Arahnya mulai lain. Nah, nanti kita akan lihat. Ada beberapa produk AI ini. Ya. Nah, ini Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu pemanfaatan teknologi informasi ya di tahun 2000-2010. Jadi sistem informasi manajemen itu hanya salah satu bagian dari sistem informasi, Bu ya. Dalam konsep manajemen, ternyata sistem informasi itu ada banyak kita lihat. Nah, AI yang nomor satu itu adalah virtual reality. Nah, ini adalah sejenis kacamata pintar, Bu ya, yang bisa dipakai. Nah, kita bisa bermain game di dalamnya seperti kita sendiri yang menggerakkan semuanya di dalam game itu. Nah, ini juga kemarin-kemarin saya sedang berpikir ya, ada dapat sebuah tantangan. Nah, bagaimana sih virtual reality ini bisa digunakan sebagai alat untuk mempromosikan sebuah objek wisata. Jadi, kalau kita ingin berkunjung kepada suatu daerah atau suatu objek wisata, cukup dengan menggunakan si VR ini, virtual reality itu, nah kita bisa tahu gambaran dari objek wisata itu keadaan sekelilingnya seperti apa. Seolah-olah kita ada di dalamnya. Nah, ini sangat menarik sekali VR ini, Bu ya. Kemudian ada Hansen Robotics perusahaannya, Building Humanoid Robot. Nah, ini namanya Sophia. Ya, Sophia ya si robot yang bisa memberikan pelayanan kepada
para pembeli yang ingin membeli sebuah produk ataupun berbincang-bincang. Nah, bayangkan ya, dia bisa merespon apa yang kita utarakan, ya, dia bisa merespon apa yang kita inginkan jawaban dari dia tentang sebuah produk dan lain-lainnya. Bahkan di Hong Kong ya, itu sudah ada robot yang mampu menyiarkan berita. Dilihat di dalam kepalanya itu perlu dengan perangkat ya yang mengumpul semua informasi, banyak hal informasi ya, sehingga dia bisa mempelajari karakteristik seorang konsumen itu seperti apa. Ada lagi di ranah-ranah fasilitas alat-alat kesehatan dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada e-robot, smart home robot. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat ya, ini yang hitam ini ya, hitam kecil bulat di sebelah tas itu, ini adalah robot yang difokuskan untuk membersihkan ya, membersihkan sebuah ruangan, bapak-bapak, ibu-ibu, dari debu ya. Dia seperti vacuum cleaner. Nah, ketika ada debu, dia tahu dia akan berjalan sendiri, dia akan membersihkan debu-debu itu. Nah, yang ini tidak asing bagi kita ya, image recognition breakthrough. Ya, ini adalah sistem pendeteksi wajah. Nah, di mana kita sering melihatnya di situs jaring sosial Facebook. Ketika kita mengupload sebuah foto atau video, nah dia bisa tahu ini siapa, ini siapa. Nah, tujuannya adalah Facebook sudah menggunakan ini, artificial intelligence ini, untuk human moderation ya. Jadi dia ingin penyalahgunaan ya dan spam, hak akses dia tahu. Jadi penyalahgunaan akun dan lain-lainnya. Makanya dia melakukan pendeteksian wajah. Ya, bayangkan sistem informasi sudah sekompleksitas itu perkembangannya. Jauh ya, sistem informasi manajemen hanya bagian dasar dari regenerasi perkembangan sistem informasi. Ya. Nah, tantangan dan kesempatan yang dihadapi manajer bisnis dalam pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Jadi ini Bu yang Bapak-bapak Ibu perlu pahami ya. Pertama, perusahaan bisnis, strategi, proses, struktur budaya, ya, persyaratan kecepatan tadi saya sudah utarakan di depan, rekayasa ulang, ya, siapkah kita ketika kita sudah menemukannya, ya, apa yang harus dirubah, proses bisnis dalam ketika kita ingin menerapkan teknologi informasi. Kemudian integrasi bisnis elektronik dan pedagang komersial, ini juga kita harus paham tentang konsep-konsep ini. Nanti ke depan kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Pengembangan bisnis, penggunaan intranet, internet, ya, extranet, penyebaran teknologi situs pada kerja internet ya dalam mendukung performa karyawan ataupun pelanggan dan pemasok, komputasi global ya, jaringan komputer secara luas, extranet, internet dan lain-lainnya. Nah, selaraskah dengan tujuan bisnis yang akan kita jalankan di dalam pengembangan teknologi informasi yang memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan ya. Jadi dulu saya pernah membuat sebuah sistem informasi ketika menyelesaikan kuliah S2 saya ya, tesis saya membuat sebuah sistem informasi manajemen terkait dengan penelitian saya. Pada saat itu saya meneliti sebuah industri manufaktur ya yang memproduksi bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, bahan baku sebuah produk itu mereka punya banyak divisi seperti divisi marketing, ya, pemasaran. Produk yang dibuatnya sederhana, hanya sebuah kaleng-kaleng dengan berbagai macam ukuran, Bapak Ibu ya, untuk mengisi cat macam-macam cat di dalam. Tapi produksinya ini produksi massal, satu kali produksinya bisa puluhan ribu. Nah, mereka punya sales ya, mereka punya nama bagian pemasaran, mereka punya bagian akunting. Permasalahannya bagaimana ketika bagian akunting itu, bagian pemasaran itu memasarkan produk ya, ketemu sebuah perusahaan di lapangan, mereka minta diproduksikan sebuah kaleng dengan jenis A. Nah, kemudian dalam jumlah yang banyak. Nanti salesnya dengan gampang kita kembangkan informasinya. Pada saat itu tesis saya buat, dia membawa sebuah perangkat ya, smartphone ataupun Android, itu dia masukkan berapa, si konsumennya siapa dan lain-lainnya. Ketika dia kirim, itu akan mengirim ke bagian gudang ya untuk melihat stok barang tersedia enggak. Nah, bagian gudang akan menyetujui atau tidak nih dengan jumlah produk dan kuantiti yang diinginkan. Jika bagian gudang setuju, itu kan tentu langsung dikirimkan, di-OK kan sistemnya, masuk ke bagian produksi. Nah, seterusnya sampai nanti dia menjadi sebuah produk. Semua menggunakan data itu di-sharing, dan setiap tahun data-data itu dikumpulkan, sales mana yang melakukan penjualan paling banyak, material apa yang paling banyak dipakai atau digunakan. Oke. Nah, bagaimana sih Bapak-bapak Ibu-ibu melakukan pengembangan atau upaya yang harus dilakukan sebelum ingin merencanakan sebuah sistem informasi? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwasanya
Keberhasilan dari sebuah sistem informasi tidak hanya diukur dari efisiensi dalam hal meminimalisasi biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Keberhasilan juga harus diukur keefektifan dari teknologi informasi dalam mendukung sebuah strategi bisnis, memungkinkan berjalannya sebuah proses bisnis, meningkatkan struktur dan budaya organisasi, dan meningkatkan nilai pelanggan dan bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, langkahnya yang harus kita lakukan adalah pertama melakukan investigasi dulu dari proses-proses bisnis kita. Kemudian setelah dilakukan investigasi, kita lakukan analisis, ya. Setelah itu baru kita lakukan sebuah perancangan, ya. Setelah perancangan baru kita lakukan penerapan, dan terakhir segala sesuatu yang terkait dengan perangkat teknologi informasi itu harus dilakukan pemeliharaan, ya. Nggak boleh sekedar saja, Bapak Ibu. Nanti ini lebih dalam saya akan kaitkan dengan teknologi enterprise architecture planning di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan menggarap metode Stephen Spielwald. Nah, komponen sistem informasi, Bapak Ibu ya. Jadi sistem itu seperangkat komponen yang saling terhubung dengan sebuah batasan yang jelas, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama dengan menerima masukan dan menghasilkan sebuah keluaran dalam sebuah proses transformasi yang terorganisasi. Tadi kita sudah ada, makanya dia punya teknologi, ya punya aplikasi, punya pengembangan, punya manajemen. Sebuah sistem contohnya adalah sebuah sistem manufaktur menerima bahan baku sebagai masukan dan menghasilkan produk jadi sebagai keluaran. Sistem informasi adalah sistem yang menerima sumber daya data sebagai masukan dan memproses mereka menjadi produk informasi. Ya. Nah, 3 fungsi dasar sistem yaitu masukan, kemudian pengolahan, proses, dan terakhir adalah output. Masukan yaitu melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk sebuah proses, meliputi bahan baku, ya tadi saya ceritakan ya, berapa bahan baku yang terpakai, itu adalah sebuah proses yang kita inputkan nantinya. Ya, energi, data, dan usaha manusia harus diamankan dan diorganisasi untuk pengelolaannya. Jadi kita perlu pengolahannya itu diorganisasikan. Nah, saya agak sedikit cepat Bapak-bapak Ibu-ibu ya, karena mengingat waktu kita juga terbatas. Saya sebab ruangannya juga terbatas karena akan digunakan oleh dosen-dosen yang lain untuk mengajar. Kemudian kita juga akan setelah masukan itu pengolahan, melibatkan proses transformasi yang mengubah masukan menjadi keluaran. Contohnya proses manufaktur, proses bernafas pada manusia ya, atau perhitungan matematika. Ya, ini proses manufaktur tadi contohnya yang saya sudah jelaskan. Kemudian keluaran output, pemindahan elemen yang telah dihasilkan oleh sebuah proses transformasi ke tujuan akhir organisasi itu sendiri. Nah, contoh sebuah sistem manufaktur contohnya adalah seperti ini ya. Sebuah sistem manufaktur menerima bahan baku sebagai masukan dan menghasilkan produk jadi sebagai keluaran. Nah, sistem informasi adalah sistem yang menerima sumber daya data sebagai masukan dan memproses mereka menjadi produk informasi. Saya pikir ini penjelasannya sudah cukup jelas ya. Jikalau mungkin nanti Bapak-bapak Ibu-ibu tidak jelas, ada hal-hal yang tidak jelas boleh ditanyakan ya. Nah, maka saya meminta dari penjelasan ini ya, penjelasan singkat saya ini dan slide PowerPoint saya ini mungkin tadi ada beberapa bagian yang salah ya, yang belum saya edit. Silakan Bapak-bapak Ibu-ibu pelajari, kemudian nanti silakan Bapak-bapak Ibu-ibu berikan komentar atau berikan tanggapan di bawah ya, di bawah video ini ya, tuliskan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nah, terkait dengan mata kuliah kita pada hari ini, silakan Bapak-bapak Ibu-ibu, saya ulangi sekali lagi, membuat kesimpulan apa yang Bapak-bapak Ibu-ibu tanggapi dari hal ini. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Selebih kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih telah melihat video ini dan menonton video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.